Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan mengenai pentafsiran Mushaf Al-Quran dalam huruf Braille yang ditulis berdasarkan buku pedoman menulis dan membaca Al-Quran dalam huruf Braille yang diterbitkan oleh Badan Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI pada tahun 2011. Dengan adanya buku pedoman tersebut, maka dari Yayasan Tunis menanggapi dengan mengirimkan surat kepada Menteri Agama dengan tembusan kepada Sekjen dan Majelis Lajnah Pentafsiran Badan Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran. Sepertinya surat itu tidak mendapatkan jawaban. Maka pada tahun 2012, Yayasan mendapat undangan untuk mengikuti sebagai anggota pentafsiran Mushaf Al-Quran tersebut. Undangan ditujukan kepada Ketua Yayasan Tunis dan seorang guru Yayasan Tunis, yaitu Saudara Ahmad Maskuri SPD. Karena dari Bapak Ketua Yayasan Tunis, Bapak Dr. Andes Haji Subowo Mutasis MM berhalangan hadir, sehingga beliau menugaskan kepada diri saya untuk mewakilinya. Maka berangkatlah saya bersama Saudara Ahmad Maskuri SPD dengan didampingi oleh Bapak B. Wiyoto, Sekretaris Yayasan Tunis. Pentafsiran direncanakan berlangsung selama 2 tahun, yaitu tahun 2012 dan tahun 2013, dengan setiap tahunnya sekitar 5 kali pertemuan. Sebelum dilaksanakan pentafsiran, diadakan pengarahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran, dan sekaligus dia adalah sebagai editor buku pedoman membaca dan menulis dan membaca Al-Quran dalam huruf Braille. Setelah selesai pengarahan, saya dari Yayasan Tunis menyampaikan usulan, terutama mengenai penulisan hamzah. Karena penulisan hamzah itu tidak tercantum dalam lampiran surat keputusan Menteri Agama nomor 25 tahun 1984. Sedangkan pembahasan dalam musyawarah kerja ketiga Ulama Al-Quran Indonesia tahun 1977 dibahas cukup serius bahwa huruf hamzah, penulisan huruf hamzah dalam Rasm Utsmani itu dipandang sulit karena tidak bisa dikaidahkan. Dan dalam Rasm Utsmani, penulis hamzah banyak yang tidak menggunakan tumangan, yang dalam huruf Braille harus ditulis dengan titik ketiga. Satu buah titik ketiga yang terletak di paling bawah sebelah kanan. Jadi kalau positif ya sebelah kiri, titik ketiga ya. Nah, maka saya mengusulkan sesuai dengan surat yang dilayangkan oleh Yayasan Tunis kepada Bapak Menteri Agama, yaitu mengenai hamzah
adalah ditulis sesuai dengan usulan mayoritas tunanetra Muslim di Indonesia yang tercermin dari hasil seminar di Babakan Sari Bandung tahun 2007, kemudian workshop yang diselenggarakan oleh BPBI Abiyasa Bandung pada awal tahun 2010, dan seminar dan lokakarya yang diselenggarakan oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia secara nasional yang diselenggarakan pada akhir tahun 2010. Tetapi waktu itu diberi jawaban bahwa buku pedoman telah tersusun, maka kita laksanakan buku pedoman ini sesuai dengan pedoman yang telah kita susun. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa hal itu memang banyak kesulitan, ya. Dimana kalau dalam tulisan Rasem Usmani, bentuk hamzah itu satu macam, hanya tempatnya kadang-kadang dia ditulis tersendiri atau mufrodah, ditulis di atas atau di bawah alif, di atas nabroh, di atas huruf wawu. Tapi bentuk hamzah itu tidak berubah. Sedangkan dalam huruf Braille tidak mungkin untuk menyusun dua huruf dalam satu spasi atau satu petak, satu sel dalam huruf Braille itu. Maka dibuatkan rumusan baru. Dan ini juga merupakan masalah tersendiri dalam penulisan hamzah. Dari bentuk hamzah itu sendiri, belum nanti ketentuan-ketentuan dalam Rasem Usmani. Menurut pandangan saya, bahwa Al-Quran yang dihasilkan dari musyawarah ulama Timur Tengah di Yordania pada tahun 1991 itu sangat tepat, karena Al-Quran tersebut adalah mudah dibaca oleh tunanetra dan terhindar dari kesalahan. Serta hal itu sejak ditetapkan sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Jadi Al-Quran internasional itu dengan rasem yang sama, tetapi berbagai negara, berbagai tempat menggunakan penerapan sakal dan tanda baca yang berbeda-beda. Maka bagaimana kalau di Indonesia ini kita rasemnya, penulisannya mengikuti Al-Quran internasional. Kemudian tanda harokat, sakal, serta tanda baca lainnya disesuaikan dengan kesepakatan di Indonesia atau apa yang menjadi peraturan di Indonesia. Hal ini ditanggapi oleh saudara Dr. Ridwan Effendi bahwa untuk membaca Al-Quran dalam huruf Braille mengalami kesukaran, kalau dibiasakan akan menjadi mudah. Dan itu didukung oleh Bapak Haji Anjuhana yang menyampaikan pendapat serupa. Menurut pendapat saya, tulisan huruf Braille itu sebagai ijtihadi, dan bagaimana ada sesuatu yang lebih mudah, lebih tepat dan lebih praktis, tapi kita mengambil yang menurut mayoritas tunanetra di Indonesia dianggap menyulitkan. Walaupun itu sebenarnya dengan mengikuti Rasem Usmani itu kita mengikuti asar sahabat. Untuk tulisan Al-Quran dalam huruf Braille itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Ibnul Bas dan juga tercatat dalam Lajnah Daimah Arab Saudi, bahwa tulisan Al-Quran menggunakan huruf Braille adalah bukan Rasem Usmani. Itu kalau saya boleh mengibaratkan, ya seperti Al-Quran ditulis dengan huruf Latin, kira-kira demikian. Tetapi itu juga tidak sama. Karena dalam huruf Arab Braille itu sudah mencerminkan huruf, bukan seperti huruf Latin untuk menulis bahasa Arab. Itu
belum mencerminkan huruf Arab, tapi tulisan Arab Braille mencerminkan huruf Arab. Bagaimana menulis huruf sa, bagaimana menulis ha, menulis huruf shin, shod, dot, ain, dan seterusnya. Itu dengan satu huruf, sehingga memang abjad, abjad huruf Arab dalam huruf Braille itu sudah sedemikian, boleh dikatakan itu sudah mewakili daripada huruf Arab. Tapi itu bukan Qasim Utsmani. Setelah itu dari Bapak Muhammad Shoaib MA selaku editor menegaskan kita mempraktikkan buku pedoman menulis dan membaca yang telah kita sepakati. Demikianlah pentasehan berjalan dengan lancar. Dalam mentasih dibuat kelompok-kelompok. Satu kelompok terdiri antara 5-6 orang dan dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 mentasih naskah Al-Quran. Kemudian kelompok 4-6 mentasih terjemahnya. Dalam mentasih Al-Quran, satu orang sebagai pembaca Al-Quran dengan huruf Braille. Satu orang tunanetra menyemak dengan mencocokkan tulisan Al-Quran dalam huruf Braille. Satu orang awas menyemak Al-Quran Qasim Utsmani dalam tulisan awas. Satu orang awas menyemak tulisan Al-Quran dalam huruf Braille. Kemudian seorang lagi sebagai pencatat. Demikianlah pentasehan dilakukan dengan tertib. Pada waktu saya adalah sekelompok dengan saudara Ridwan Effendi dan saudara Dr. Ridwan Effendi sebagai reader, sebagai pembacanya. Sewaktu mentasih surat At-Taubah ayat 120, dia dalam membaca mengalami kekeliruan, yaitu membaca ya tahu. Kemudian dia menyadari bahwa itu salah dan minta maaf. Yaitu surat At-Taubah ayat 120 yang harusnya dibaca ya ta'una. Karena itu tulisan tanpa tumpangan, menggunakan titik ketiga, dan titik ketiga mirip sekali dengan titik ke-6 sebagai tasdid. Maka waktu itu dianggap tasdid, maka dibaca ya ta'u. Kemudian saudara Dr. Ridwan Effendi minta izin untuk mengadakan uji coba kepada 10 tunanetra. Mungkin dari anak-anak Wiataguna. Lain waktu, pada pertemuan berikutnya, dia menyampaikan bahwa hasil uji coba dari 10 tunanetra, ternyata 5 orang benar dalam membacanya, dan 5 orang mengalami. Kalau ini diambil 50-50, ya, berarti belum valid. Kalau itu sebagai hasil penelitian. Belum lagi, kalau 5 orang yang membaca dengan benar, memang dia sudah lancar dalam baca Al-Quran atau sudah hafal. Nah, maka itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Demikianlah yang terjadi. Sebagaimana saya sampaikan, saya juga pernah membimbing seorang tunanetra dari Jakarta Barat, yaitu saudara Pangirono. Waktu membaca surat Al-Muzammil ayat 20, dia mengalami kekeliruan. Harusnya dibaca fakro'u, tapi dia membaca fakrowa. Saya suruh mengulang. Kemudian saya suruh menghijah. Dia menghijah. Pak fathah, alif kof sukun, ro fathah, tasid, wawu alif, fakrowa. Setelah saya suruh mengamat-amati, ternyata belum bisa menemukan. Kemudian saya tunjukkan. Coba diperhatikan. Antara ro dan wawu itu ada titik
satu titik di bawah. Itu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Setelah diamat-amati, dia baru menyadari, oh ya, ini titik ketiga huruf hamzah. Nah, itulah satu kesalahan semacam ini, semacam surat Al-Muzammalah 20 Faqra'u, ini kesalahan fatal. Karena yang membaca tidak merasa bersalah. Sepertinya begitu lancar. Faqrawa. Sedangkan kalau tadi yang dibaca oleh saudara Ridwan Effendi, itu membaca salah dan merasa salah. Karena itu timbul kejanggalan. Ya ta'una, jadi ya tau, wawu tasid, dan selanjutnya wawu itu wawu mat, jadi ketemu huruf nun, jadi membingungkan. Jadi dia sadar kalau dia salah. Nah, demikianlah uh, proses pentasian mushaf Al-Quran dalam huruf Braille yang ditulis berdasarkan buku pedoman menulis dan membaca Al-Quran dalam huruf Braille yang diterbitkan oleh Badan Lajnah Pentasian Mushaf Kementerian Agama RI. Dan Al-Quran tersebut diharapkan sebagai pedoman atau sebagai standar dalam penerbitan Al-Quran di Indonesia. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengertian bagi kita semua dan membawa manfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.